Ya, pemirsa, pemerintah resmi memberlakukan kembali pembatasan sosial berskala besar secara parsial di sejumlah provinsi di Indonesia. Lantas, provinsi mana saja serta kabupaten dan kota mana saja yang akan memberlakukan PSBB pada 11 hingga 25 Januari mendatang? Kita simak informasi dalam infografis berikut ini. Kita ke grafis yang pertama. Pemirsa, ini merupakan daerah dan juga wilayah yang menerapkan pengetatan PSBB begitu ya. Dari DKI Jakarta, semua kota ditetapkan untuk melaksanakan PSBB. Sementara Banten, Tangerang Raya yakni kota Tangerang, Kabupaten dan juga kota Tangerang Selatan. Dari Jawa Barat ini kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Bekasi, Bandung dan Cimahi. Ini menjadi sasaran utama untuk pengetatan PSBB, kemudian bergeser ke Jawa Tengah, Semarang, Solo dan juga Banyumas menjadi wilayah yang spesifik. Sementara di Yogyakarta ada Gunung Kidul, kemudian Sleman serta Kulon Progo. Di Jawa Timur yakni Surabaya dan juga Malang dan daerah Bali. Denpasar dan juga Badung daftar daerah yang akan menerapkan pengetatan pembatasan sosial di 11 hingga 25 Januari 2021. Dan dalam pernyataannya, pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erlangga Hartarto menyatakan keputusan PSBB di provinsi yang ada di Jawa dan Bali lantaran wilayah tersebut memenuhi salah satu dari 4 parameter sebagai syarat pembatasan. Kebijakan ini juga sudah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Peraturan tersebut mengatur syarat pemberlakuan PSBB antara lain jika tingkat kematian akibat corona di atas rata-rata tingkat kematian nasional sebesar 3%, kemudian tingkat kesembuhan di bawah tingkat kesembuhan nasional sebesar 82%, serta kasus aktif COVID-19 di bawah kasus aktif nasional sebesar 14%, dan juga tingkat keterisian rumah sakit untuk tempat tidur isolasi serta ICU di atas 70%. Nah, ini terkait hal ini, pemirsa, jika kita lihat apa saja kemudian hal-hal yang dibatasi dari pengetatan PSBB di 11 hingga 25 Januari 2020, langsung saja kita ke grafis yang pertama. Ini merupakan detail dari pengetatan PSBB. Yang pertama adalah penerapan 75% work from home policy di tempat kerja, kemudian belajar mengajar dilaksanakan secara virtual atau daring. Yang ketiga adalah kebutuhan pokok ini untuk sektor-sektor esensial tetap diizinkan untuk beroperasi 100% dengan pembatasan kapasitas. Kemudian operasional pusat perbelanjaan ini juga menjadi satu hal yang cukup penting, dibatasi hingga pukul 7 malam gitu ya. Sementara jika kita lihat dari sisi restoran atau kafe, pembatasan kapasitas ini juga diberlakukan serta adanya pemberlakuan begitu ya atau prioritas untuk take away dan juga delivery dibandingkan dine in di tempat makan karena kapasitas yang dibatasi. Kemudian sektor konstruksi beroperasi diperbolehkan secara 100% namun dengan pemberlakuan protokol kesehatan yang ketat, tempat ibadah maksimal 50% kapasitas, kemudian penghentian sementara fasilitas umum dan juga kegiatan sosial budaya serta pengaturan atau penyesuaian dari moda dan juga operasional transportasi. Dan sekali lagi dalam keterangannya, pemirsa, Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan PSBB bukan berarti pelarangan kegiatan aktivitas di ruang publik, namun kegiatan masyarakat di ruang publik akan dibatasi sesuai dengan kriteria yang tadi sudah saya sebutkan. Sementara itu, Erlangga juga menuturkan kebijakan pembatasan ini masih dalam rangka pencegahan semakin luasnya penyebaran COVID-19. Hal ini juga mengacu pada langkah yang dilakukan oleh 39 negara yang telah melakukan vaksinasi, sehingga pemerintah menilai perlunya pembatasan berbagai aktivitas kegiatan di masyarakat. Dan masih seputar PSBB Jawa dan Bali, pemirsa, kita lihat data berikutnya di grafis ketiga terkait dengan perkembangan kasus positif COVID-19 dari 25 Desember di 2020 hingga 6 Januari 2021. Kita lihat perkembangannya memang menunjukkan kenaikan, pemirsa, di mana kita lihat pada 25 Desember 7.259 kasus, kemudian di akhir tahun 31 Desember mencapai 8.074 kasus, dan jika kita lihat dalam 2 hari terakhir begitu ya, di 5 Januari dan 6 Januari ini 7.445 kasus positif dan juga 8.854 kasus positif COVID-19. Ya, pemirsa, dengan penambahan 8.854 kasus positif pada 6 Januari kemarin, maka secara keseluruhan jumlah warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 mencapai 788.402 orang.
Adapun 8.854 kasus baru COVID-19 pada Rabu kemarin ditemukan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 69.908 spesimen dari 44.734 orang. Sementara memang juga kita tahu masih cukup banyak pasien yang akhirnya meninggal karena COVID-19 dan jumlah ini terus bertambah, sehingga ini tentunya menjadi concern dari pemerintah untuk menerapkan pembatasan yang lebih ketat di daerah Jawa dan juga Bali. Sementara itu pemirsa, kita bergeser ke grafis berikutnya. Ini terkait dengan data kasus harian COVID-19 di Indonesia pada bulan Januari 2021. Kita lihat penambahan kasus positif 8.854, kemudian total kasus positif 788.402. Dan daerah dengan kasus harian tertinggi yang pertama adalah DKI Jakarta 2.402 kasus, kemudian Jawa Barat 1.470 kasus, Jawa Tengah 1.023 kasus, dan juga Jawa Timur 845 kasus positif COVID-19 secara harian. Dan secara keseluruhan pemirsa, penularan virus COVID-19 hingga saat ini telah terjadi di 510 kabupaten dan kota di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Dan seperti yang tadi sudah saya jelaskan di grafis-grafis sebelumnya, bahwa pada Rabu kemarin telah terdapat penambahan pasien yang sembuh dari COVID-19 sebanyak 6.767 pasien. Dengan demikian total pasien sembuh dari COVID-19 secara kumulatif mencapai 652.513 orang. Angka-angka ini tentu kita tahu pemirsa bukan angka yang kecil. Maka dari itu kita perlu untuk mengikuti apa yang sudah ditetapkan begitu terkait penerapan pengetatan pembatasan sosial berskala besar. Aktivitas-aktivitas yang dibatasi kita juga harus secara sadar diri dan penuh mawas diri begitu untuk tetap mengikuti protokol kesehatan dan juga untuk membantu upaya menghentikan penyebaran kasus COVID-19 di Indonesia. Ya pemirsa, itu tadi informasi seputar pemberlakuan pengetatan PSBB di Jawa dan Bali. Dan informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.